biaya keluar pajak gimana Pak, Pak? kena kasus korupsi soal Tergabung Pak, tanggapannya Pak. Dirjen Pajak Pak yang sudah diganti nanti itu gimana tanggapannya Pak? Itu kalau nggak salah periode 2016-2020 termasuk ada grup jarum ya Pak ya. Itu juga diolah kejaksaan. Tanggapannya gimana Pak? Banyak tinggi banget ya. Belum dapat lapor program tersebut dari Pak Prabowo, tapi saya pikir dia Bapak kan sebelumnya kalau Jumat lalu kan bilang katanya memang ada beberapa perusahaan juga ya Pak yang masih belum tepat waktu bayar pajak. Apakah ini modus-modus yang juga terjadi yang ada bersama pejabat ya Pak ya? Kita juga kan ada beberapa nilaian yang biar aja kemarin ada permintaan data bagaimana gitu Pak sama pejabat sebelum mereka saya sih nggak ada. Tapi yang jelas ada beberapa orang kita dipanggil saksi yang terjadi. Saya pikir dia aja pasti berjalan. Bapak itu bagian dari bersih-bersih pajak kan sih Pak? Bahwa saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih sendiri. Pak Purwaya, Soal biaya keluar batu bara Pak. Ke teman-teman di pajak ya kerja lebih serius aja udah itu. Itu kan di masa lalu bukan zaman sekarang dan saya nggak tahu berapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya. Pak, Kalau Kong Kali soal- Kong dengan perusahaan itu dengan perusahaan apa Pak yang kejagung? Kong Kali Kongnya dengan perusahaan apa Pak? Saya nggak tahu di koran udah ada juga nanya saya nanti saya disuruh. Pak untuk Di pertumbuhan koran kredit, sudah ada tuh kelihatannya di koran. Di internet sudah ada media internet. Pak Jarum pertumbuhan ya, Pak? kredit waktu itu, Nggak tahu. waktu itu Bapak bilang dampaknya sebulan ya Pak, tapi tadi jadi 2. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini kita kembali menyampaikan update APBN kita, kinerja dan fakta, untuk realisasi akhir Oktober 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini, global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Wakil Menteri Swahasil untuk menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Dan akhirnya saya akan tutup dengan kesimpulan. Saya pikir tadi pendek, ternyata panjang. Rupanya Pak Febrio mau ngerjain saya. Lu ada dendam apa sama gue lo? Coba bawa jas tadi. Bawa jas. Oke, kita lihat kondisi perekonomian ya. Kita lihat dari global dulu. Ini nggak jalan nih. Oke, next. Sampai saat ini ketidakpastian global masih berlanjut. Namun tensi Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mereda. Dan The Fed juga menurunkan Federal Funds Rate untuk kedua kalinya tahun ini. Hal ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Permintaan global juga masih terjaga. Aktivitas manufaktur global pada Oktober 2025 masih ekspansi dengan PMI sebesar 50,8. Sementara Indonesia berada di level yang lebih tinggi yaitu 51,2. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok masih melambat di triwulan ketiga, sedangkan Asia Tenggara termasuk Indonesia tetap resilient. Selanjutnya, harga komoditas masih bergerak fluktuatif, batu bara, minyak, dan nikel melemah secara year on year, secara month on month, batu bara menguat menjadi sekitar 109,5 dolar per ton, seiring tingginya permintaan negara importir utama. Minyak Brent naik tipis secara month on month, namun masih melemah secara year on year. Saat ini harga minyak berada di sekitar 63,6 dolar per barrel akibat risiko geopolitik dan surplus produksi OPEC+. Sementara itu, tembaga dan CPO dalam tren menguat secara year on year. Penguatan harga tembaga didorong kekhawatiran pengetatan supply dan berakhirnya government shutdown Amerika Serikat. Pergerakan komoditas ini berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia dan penerimaan APBN. Berikutnya, sampai dengan bulan November 2025 pertengahan, dinamika global terlihat mulai bersentimen positif. Hal ini didukung meredanya tensi perang dagang serta penurunan bunga acuan Federal Reserve. Untuk nilai tukar, sebagian besar menguat terhadap dolar AS. Rusia, Brazil, Meksiko hingga Euro menunjukkan apresiasi kuat. Sementara rupiah masih mencatat pelemahan
3,7% year on year, year to date. Jadi 3,7% year to date ya. Ini tergolong moderat dibandingkan dengan negara seperti Turki yang melemah 19,6% dan Argentina yang terdepresiasi sebesar 36,1% year to date juga masih ya. Stabilitas nilai tukar terus kita jaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dalam forum KSSK. Untuk pasar saham, sebagian besar indeks global tumbuh solid seperti Korea, Afrika Selatan, dan Brazil. Sementara IHSG tumbuh 18,2% year to date, yang tergolong memiliki kinerja kuat. Hal ini didukung oleh aliran masuk dana investor dan membaiknya ekspektasi pertumbuhan domestik. Untuk pasar obligasi, ketidakpastian global masih dinamis dan terjadi reposisi investor asing. Namun imbal hasil SBN tetap menurun signifikan dengan Indonesia turun sebesar 85,6 basis point, jadi hampir 1% tuh. Hal ini menandakan iklim investasi domestik yang masih terus kuat dengan kondisi pasar yang makin dalam dan investor domestik yang makin mapan. Next. Hingga akhir September 2025, Indonesia masih menjaga surplus neraca perdagangan dengan nilai kumulatif 33,48 miliar dolar AS dengan surplus bulanan 4,34 miliar dolar AS. Sementara itu, ekspor tumbuh 11,4% dan impor naik 7,2%. Dan ini menunjukkan aktivitas industri dalam negeri makin aktif di tengah permintaan global yang masih kuat. Jadi walaupun ada uncertainty, real demand-nya masih kuat sehingga kita mengharapkan dampak global tetap positif ke perekonomian kita. Current account mencatatkan surplus pada triwulan ketiga tahun 2025 sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan 1,1% terhadap PDB. Surplus terutama ditopang oleh neraca perdagangan, sementara portofolio mencatatkan defisit. Jadi kalau current account surplus, capital account-nya negatif. Jadi itu ada capital loan. Berikutnya, pasar keuangan domestik sangat stabil, risiko kurs menurun dan optimisme investor global membaik. Jadi walaupun outflow SBN besar 183,8 triliun sejak Januari, kita juga melihat inflow signifikan di pasar saham selama November sebesar 7,3 triliun rupiah. Rupiah berada di kisaran 16.700 rupiah per dolar AS. Pergerakan nilai tukar yang stabil ini menandakan respon positif meredanya tensi global dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Berikutnya. Sampai dengan Oktober 2025, inflasi Indonesia tetap stabil dan ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan aktivitas ekonomi tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Inflasi umum atau IHK tercatat 2,86%, berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan. Sedangkan inflasi inti yang menggambarkan kondisi fundamental ekonomi tetap terjaga di tingkat 2,36%. Ini menunjukkan tingkat permintaan yang sehat dan stabilitas harga yang baik. Adapun inflasi administered price berada di 1,45% yang mencerminkan kebijakan harga yang terkelola dengan baik, termasuk adanya intervensi kebijakan energi yang membantu menjaga daya beli masyarakat. Terakhir, volatile food yang kita akui menjadi tantangan saat ini akibat bahan pangan yang bergejolak. Namun begitu, kita lihat bahwa pemerintah berhasil mengendalikan tekanan harga pangan dengan cukup baik melalui peran Bulog dalam stabilisasi harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penguatan stok pangan strategis lainnya. Jika dibandingkan dengan negara peers, inflasi Indonesia masih berada pada level yang rendah yaitu 2,9% year on year. Relatif rendah dan stabil dibandingkan negara-negara seperti Vietnam, Afrika Selatan, dan Meksiko yang berada di kisaran 3-4%. Beberapa negara bahkan menghadapi tekanan inflasi yang tinggi
seperti Argentina dengan inflasi 31,8% dan Turki yang mencapai 32,9%. Di kawasan Asia, sejumlah negara seperti Thailand dan Tiongkok bahkan menghadapi deflasi. Ini menunjukkan tantangan dari sisi pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut. Artinya demand-nya nggak terlalu kencang.